Halo hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi IPS yang ada di tema 4 subtema 1, yaitu tentang globalisasi, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya, setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Penyebab globalisasi antara lain adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah batas antar negara semakin sempit. 2. Informasi mudah menyebar. 3. Perdagangan bebas semakin luas. 4. Meningkatnya perdagangan antar negara. 5. Terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Dan ciri yang keenam adalah antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN antara lain: 1. Adalah sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi, sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Faktor yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Faktor yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita tahu, Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri dan ketenaga kerjaan. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial antara lain: 1. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya, yaitu antara lain meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Selanjutnya adalah menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Keempat adalah mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN.
Contoh berikutnya adalah melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Selanjutnya, dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif akibat dari globalisasi ini. Yang pertama, dampak positifnya adalah mempercepat terjadinya modernisasi. Kedua, mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. 3. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Terjadinya westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang. 2. Munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. Dan yang ketiga adalah akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Demikian video singkat kali ini. Semoga kalian semuanya dapat dengan mudah memahami materi kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.